Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami mempresentasikan produk pangan pokok Indonesia, Talas. Perkenalkan, saya Fadlin Yaskiel Sajian menjelaskan asal-usul dan keberadaan talas. Talas merupakan tanaman umbi-umbian tertua yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Asal-usul talas diduga berasal dari Asia Tenggara dan India, kemudian menyebar ke berbagai wilayah tropis dan subtropis di dunia. Seiring berjalannya waktu, talas menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke daerah Afrika, Pasifik, dan Amerika Selatan melalui jalur perdagangan dan migrasi manusia. Perkenalkan, saya Quinsa Putri Purba menjelaskan cara pengolahan talas menjadi biskuit talas. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Alat-alatnya yaitu wadah, spatula, cetakan biskuit, oven, loyang. Lalu untuk bahan-bahannya yaitu umbi-umbian talas, garam, gula, tepung terigu, telur, dan margarin. Yang pertama, pilihlah umbi-umbian talas yang segar dan berkadar air rendah. Lalu, kupas kulit umbi-umbian talas. Bersihkan talas menggunakan air yang bersih dan rebus talas hingga teksturnya mengempok. Setelah itu, hancurkan talas sehingga dia menghalus dan tidak ada gumpalan. Siapkan wadah, masukkan margarin dan juga gula. Aduk menggunakan mixer hingga mengembang dan tidak ada gumpalan. Setelah itu, masukkan telur dan umbi-umbian talas yang sudah dihaluskan tadi. Aduk kembali menggunakan mixer hingga merata. Setelah itu, ayak tepung terigu dan gula, garam, dan vanili secukupnya. Aduk kembali hingga merata sampai adonannya kalis dan mudah untuk dibentuk. Lalu, ambil sedikit adonan talas, bentuk menggunakan cetakan atau bisa menggunakan tangan. Setelah itu, bisa disusun rapi di atas loyang yang sudah dilapisi oleh margarin ataupun kertas roti. Masukkan loyang ke dalam oven dan atur suhu 170 derajat Celcius selama 20-30 menit. Setelah matang, loyang bisa dikeluarkan dari oven dan biskuit talas bisa dipindahkan ke kemasan dan biskuit talas siap untuk dipasarkan. Perkenalkan, saya David Abdurrahman menjelaskan manfaat dan kandungan gizi pada talas. Manfaat talas sebagai pengganti nasi, baik untuk pencernaan, menjaga kesehatan tubuh, sumber energi praktis, dan cemilan sehat alami. Kandungan gizi pada biskuit talas memiliki energi total sebanyak 160 kalori, energi dari lemak 70 kalori, lemak total 8 gram, lemak jenuh 4 gram, protein 2 gram, karbohidrat 19 gram, garam 90 mg, gula 5 gram. Perkenalkan, saya Syahrina menjelaskan pemasaran biskuit talas. Pemasaran biskuit talas dapat dilakukan secara offline dan online store. Pemasaran secara offline seperti Indomaret, Alfamart, Kedai Harian, Swalayan, hingga kafe dan resto. Pemasaran secara online store seperti Toko Oren, TokTok, IG, dan FB. Perkenalkan, saya Kansa Juanda Putri menjelaskan kesimpulan talas. Talas merupakan salah satu tanaman umbi-umbian tertua yang sudah dikenal sejak lama dan tersebar melalui berbagai belahan dunia. Talas pertama kali ditemukan tumbuh di Asia Tenggara, rata-rata tumbuh di daerah tropis dan subtropis, wilayah Asia termasuk Papua dan Jawa, lalu Jepang, Turki, dan Australia. Talas bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan loh, seperti talas goreng, talas rebus, bolu talas, pangit talas, dan juga keripik talas. Kami memilih biskuit talas sebagai inovasi olahan. Cara pembuatannya cukup mudah, yaitu dengan menyajikan bahan, membuat adonan, membentuk biskuit, memanggang lalu disajikan. Talas juga bisa bermanfaat sebagai pengganti nasi loh, dan juga mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, lalu baik untuk pencernaan. Kandungan nutrisi yang terkandung di dalam biskuit talas antara lain seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin,
dan mineral. Lalu dalam segi pemasaran, biskuit Talas sudah tersedia di berbagai toko modern seperti Indomaret dan Alfamart, serta bisa dibeli secara online melalui Tokren dan Tok-Tok. Hal ini menunjukkan bahwa biskuit Talas berpotensi masuk ke dalam industri dan berkembang di dalam industri pangan modern. Oleh karena itu, mari kita melestarikan dan mengembangkan Talas agar tetap menjadi warisan pangan lokal Indonesia yang bermanfaat bagi kesehatan dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.